Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nada Alfa Nadia sebagai perwakilan dari kelompok satu. Izin untuk mempresentasikan PPT yang berjudul Pemanfaatan Sistem Magnetohydrodinamik. Oke, yang pertama ada latar belakang. Latar belakang sendiri itu kebutuhan energi listrik terus meningkat seiring perkembangan industri, teknologi, dan pertumbuhan penduduk. Nah, selanjutnya itu sebagian besar pembangkit masih bergantung pada energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam. Ketiga, itu penggunaan energi fosil menimbulkan masalah. Masalahnya seperti cadangan energi semakin menipis, biaya produksi meningkat, polusi, dan juga pemanasan global. Selanjutnya, itu sistem pembangkit konvensional mengalami banyak losses energi karena melalui beberapa tahap konversi, thermal, mekanik, dan juga listrik. Magnetohydrodynamics (MHD) hadir sebagai solusi karena mampu mengubah energi fluida konduktif menjadi listrik secara langsung tanpa turbin. Nah, berdasarkan jurnal penggunaan MHD, terbukti meningkatkan tegangan, arus, daya, dan juga efisiensi sistem pembangkit listrik. Oke, lanjut di rumusan masalah dan juga tujuan. Di rumusan masalah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan sistem magnetohydrodynamics dan bagaimana prinsip dasarnya dalam pembangkitan listrik? Yang kedua, apa saja komponen utama serta jenis-jenis sistem magnetohydrodynamics yang digunakan dalam proses konversi energi? Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan sistem magnetohydrodynamics sebagai pendukung pembangkit listrik berdasarkan jurnal Performance of Magnetohydrodynamics as a Power Generation Support Tool? Dan yang keempat, itu bagaimana pengaruh penggunaan sistem magnetohydrodynamics terhadap tegangan arus listrik, daya listrik, dan efisiensi sistem pembangkit listrik berdasarkan hasil penelitian pada jurnal tersebut. Dan yang kelima, apa saja kelebihan, kekurangan, serta kendala dalam penerapan sistem magnetohydrodynamics sebagai teknologi pendukung pembangkit listrik. Selanjutnya itu ada tujuan. Yang pertama menjelaskan pengertian serta prinsip dasar sistem magnetohydrodynamics dalam pembangkitan energi listrik. Terus yang kedua itu mengetahui komponen utama dan jenis-jenis sistem MHD yang digunakan dalam proses konversi energi. Yang ketiga, menganalisis pemanfaatan sistem sebagai pendukung pembangkit listrik berdasarkan jurnal yang dikaji. Keempat, mengkaji pengaruh pengguna terhadap peningkatan tegangan, arus listrik, daya listrik, dan efisiensi sistem pembangkit listrik. Dan yang terakhir, mengetahui kelebihan, kekurangan, serta tantangan dalam pengembangan teknologi magnetohydrodynamics di masa depan. Oke, yang pertama kita bahas pengertian dari MHD atau magnetohydric dynamics. Yang pertama ini, MHD adalah teknologi yang mempelajari interaksi antara fluida konduktif dan medan magnet untuk menghasilkan energi listrik. Lalu, fluida yang digunakan itu dapat berupa plasma, logam cair, larutan elektrolit, atau air garam. Selanjutnya, pada sistem ini, energi dikonversi langsung dari energi kinetik fluida menjadi energi listrik tanpa melalui turbin atau proses mekanik. Yang mm, keempat, itu sistem ini berpotensi meningkatkan efisiensi karena mengurangi losses energi pada proses konversi. Dan yang terakhir, konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Michel Faraday pada tahun 1831 dan terus berkembang sebagai teknologi alternatif pembangkit listrik modern. Nah, lalu ada prinsip kerja MHD. Jadi, MHD ini bekerja berdasarkan interaksi antara fluida konduktif yang bergerak dengan medan magnet, sehingga menghasilkan energi listrik secara langsung. Nah, komponen utamanya itu ada fluida konduktif, terus ada medan magnet, itu berserta rumusnya bisa dilihat sendiri, dan yang terakhir itu ada gaya Lorentz. Nah, ini juga sama, rumusnya bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, ada komponen dan juga jenis sistem MHD. Komponen utamanya itu yang pertama ada sumber fluida konduktif. Itu terdiri dari plasma, logam cair, dan juga larutan elektrolit. Yang kedua itu ada magnet. Magnetnya itu ada magnet permanen, elektromagnet, dan juga magnet buatan. Yang ketiga ada elektroda, dan yang keempat ada saluran fluida.
Nah, jenis, sistem MHD berdasarkan cara kerja. Yang pertama ada open cycle, terus habis itu ada closed cycle. Sedangkan berdasarkan fluida kerja itu ada plasma MHD generator, yang kedua ada liquid metal MHD generator, dan electrolyte MHD generator. Sedangkan berdasarkan bentuk generator itu ada linear MHD generator dan juga disk MHD generator. Selanjutnya ada pemanfaatan dari MHD. Nah, pemanfaatan sistem ini digunakan untuk mengubah energi fluida konduktif menjadi energi listrik melalui interaksi dengan medan magnet. Nah, selanjutnya itu fluida yang digunakan, seperti yang tadi sudah dibahas, itu ada air garam, plasma, dan juga logam cair. MHD ini berfungsi sebagai power generation support tool, yaitu sistem pendukung untuk meningkatkan daya integrasi dengan pembangkit listrik. Selanjutnya ada open cycle. Gas panas hasil pembakaran digunakan dalam sistem MHD, dan juga panas sistem ini dimanfaatkan kembali pada turbin uap atau PLTU. Selanjutnya ada closed cycle, gas inert dipanaskan dan digunakan kembali dalam sistem tertutup, lebih efisiensi dan juga ramah lingkungan. Contoh aplikasinya itu ada microhydro dan juga MHD. Nah, hasil penelitian jurnal di sini, berdasarkan jurnal yang kita, ambil itu dengan judul "Perform of Magnetohydrodynamics as a Power Generation Super Tool", penggunaan sistem MHD terbukti mampu meningkatkan performa pembangkit listrik mikrohidro dengan memanfaatkan fluida elektrolit air garam, magnet neodymium N52 dan elektroda CuZn. Analisis hasilnya. Yang pertama itu tegangan meningkat karena interaksi fluida konduktif dengan medan magnet menghasilkan gaya gerak listrik yang lebih besar. Terus yang kedua ada arus listrik meningkat akibat bertambahnya ion penghantar dan juga larutan garam. Yang ketiga, daya listrik meningkat meningkat karena hasil perkalian tegangan dan arus menjadi lebih besar. Dan yang terakhir, ada efisiensi sistem meningkat hingga 0,37%, menunjukkan bahwa MHD efektif sebagai sistem pendukung pembangkit listrik. Nah, artinya semakin tinggi kadar garam, konduktivitas larutan meningkat, sehingga performa sistem menjadi lebih baik. Selanjutnya membahas kelebihan dan juga kekurangan MHD. Kelebihannya bisa kita lihat yang pertama, konversi energi langsung dari fluida menjadi listrik. Yang kedua, tidak memerlukan turbin atau komponen mekanik. Yang ketiga, mengurangi losses energi pada proses konversi. Yang keempat, perawatan lebih rendah karena minim keausan. Yang kelima, dapat memanfaatkan sisa gas buang atau panas sisa. Dan yang terakhir berpotensi meningkatkan efisiensi total pembangkit. Sedangkan kekurangannya sendiri, yang pertama, biaya investasi yang tinggi, membutuhkan magnet kuat dan material khusus. Terus yang ketiga, suhu tinggi dan juga korosi sulit dicapai. Yang keempat, sistem masih kompleks, terutama closed cycle. Dan yang kelima, itu efisiensi aktual masih relatif rendah. Terakhir, belum banyak diterapkan dalam skala industri. Oke, analisis dan juga pembahasan. Nah, apakah MHD ini efektif? Jelas. Kenapa? Karena MHD efektif ini sebagai power generation support tool karena mampu memanfaatkan energi sisa fluida untuk menghasilkan listrik tambahan tanpa memerlukan turbin tambahan. Hal ini membuat losses mekanik lebih kecil dibandingkan sistem konvensional. Apakah MHD ini layak dikembangkan? Layak, karena yang pertama, meningkatkan efisiensi sistem pembangkit. Yang kedua, tidak menggunakan komponen mekanik bergerak. Yang ketiga, mampu memanfaatkan panas sisa dan fluida buangan. Yang terakhir, dapat diintegrasikan dengan PLTU, PLTG, dan mikrohidro. Namun, masih terdapat kendala, seperti biaya investasi yang tinggi, efisiensi aktual masih rendah, material harus tahan suhu tinggi dan korosi, serta sistem closed cycle yang cukup kompleks. Potensinya di Indonesia seperti apa?
Indonesia sendiri memiliki potensi besar untuk pengembangan MHD karena yang pertama, banyak PLTU dan juga PLTG yang menghasilkan panas buang tinggi. Yang kedua, potensi mikrohidro sangat besar di daerah pegunungan. Dan yang terakhir, sumber air laut dan air garam melimpah sebagai fluida elektrolit. Dengan kondisi tersebut, MHD berpotensi menjadi teknologi pendukung pembangkit listrik yang efisien dan ramah lingkungan. MHD ini sangat potensial sebagai teknologi pembangkit masa depan di Indonesia. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya sendiri, yang pertama, magnetohydrodynamics atau MHD adalah teknologi konversi energi yang mengubah energi fluida konduktif menjadi listrik secara langsung tanpa turbin. Komponen utama MHD terdiri dari fluida konduktif atau air garam. Yang kedua, medan magnet. Yang ketiga ada elektroda, dan yang keempat ada saluran fluida. Nah, berdasarkan jurnal, penggunaan MHD meningkat performa pembangkit listrik, seperti tegangan dari 2,54 volt menjadi 5,12 volt. Terus dari arusnya 1,3 mA menjadi 2,5 mA. Dayanya itu ada 3,67 mW menjadi 7,2 mW. Dan efisiensinya dari 0,18% menjadi 0,55%. Nah, MHD sendiri juga berpotensi digunakan sebagai power generation support tool pada mikrohydro, PLTU dan juga PLTG. Namun masih ada kendala utamanya, seperti efisiensi yang masih rendah, biaya yang tinggi, material yang khusus, serta sistem yang cukup kompleks. Oke, dan di sini ada nama-nama anggota kelompok. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.